Ada saat momen hening hampir tak terlihat ketika seseorang mempertanyakan integritasmu menandai jalanmu atau memutarbalikkan kata-katamu. Dan tanpa berpikir kamu melakukan apa yang kamu coba lakukan, kamu membela diri, kamu menjelaskan, kamu mencoba membuat mereka mengerti. Kadang kita berusaha keras agar orang lain mengerti, tetapi sering lupa bahwa kebenaran tidak membutuhkan pembelaan yang tergesa-gesa. Setiap kali kita terburu-buru membenarkan diri, yang kita lepaskan bukan hanya kata-kata, melainkan sesuatu yang jauh lebih sakral, kedamaian, kehadiran, dan kekuatan batin kita. Kebenaran yang sejati mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam sikap kasar atau terseret oleh pendapat orang lain. Sebab pada saat kita menyerahkan martabat demi pengakuan, kita sebenarnya sedang membungkam kekuatan dan keheningan diri. Mengapa hal itu terjadi? Karena jauh di lubuk hati, banyak orang lebih memilih untuk dipahami dan merasa berkuasa atas situasi. Namun, bukan di sana letak nilai sejati. Yang lebih berharga adalah kemampuan untuk tetap tenang, menyimpan diri dengan bijak, dan tidak mengejar validasi. Justru dalam keheningan itulah kita belajar menjadi pribadi yang dihormati, bukan karena kata-kata yang dibela mati-matian, tetapi karena keteguhan yang tidak tergoyahkan. Dan pada akhirnya itu membentuk kita menjadi orang yang lebih berakar, lebih tenang, dan lebih berkuasa atas diri sendiri. Kita akan berbicara tentang kekuatan menahan psikologi keheningan. Dan mengapa menolak untuk membela diri mungkin adalah hal yang paling penting. Karena ketika Anda berhenti menjelaskan, Anda berhenti menjadi mudah ditebak. Ada kekuatan besar dalam keheningan. Menahan diri untuk tidak selalu membela diri bukanlah kelemahan, melainkan bentuk kedewasaan batin. Ketika kita berhenti menjelaskan segala hal, kita berhenti memberikan kendali atas diri kita kepada orang lain. Dan ketika kita tidak lagi mudah ditebak, kita menjadi lebih kuat, lebih kokoh, bahkan tak tersentuh oleh penilaian yang datang dari luar. Jika kamu pernah merasa lelah karena selalu harus bereaksi, merasa bosan karena terus-menerus diadili oleh pandangan orang, ketahuilah, keheningan bisa menjadi tameng sekaligus ruang pemulihan. Dalam diam ada kebebasan. Ketidakperluan menjelaskan, ada martabat yang tetap terjaga. Ini bukan sekadar tentang keheningan. Keheningan hanyalah pintu, tetapi strategi dan itu akan mengubah cara kita hadir dalam hidup. Bagaimana kita memasuki setiap ruangan, menanggapi setiap percakapan, dan menghadapi setiap tantangan, semuanya bergantung pada kemampuan untuk tetap tenang, membumi, dan tidak mudah digoyahkan. Jika hari ini kamu merasa berada dalam kesulitan, ingatlah, kekuatan itu tidak selalu ada pada suara yang lantang, melainkan pada keheningan yang terarah. Disitulah kamu belajar mengendalikan narasi hidupmu sendiri, bukan membiarkan orang lain menentukannya. Untuk pembahasan lebih lanjut, jangan lupa nyalakan notifikasinya dan tekan tombol subscribe agar selalu terhubung dengan konten-konten terbaru. Terima kasih atas setiap dukungan yang telah diberikan. Sebab tanpa kalian, langkah kecil ini tak akan pernah sampai sejauh ini. Tahukah Anda mengapa sangat menyakitkan ketika seseorang membuat Anda menghakimi Anda? Bukan hanya kata-kata yang mereka katakan, ketika Anda dihakimi atau disalahpahami, ada dorongan kuat di dalam diri untuk segera menjelaskan, membela, dan meluruskan. Anda berharap dengan kata-kata yang tepat, orang lain akhirnya akan melihat kebenaran dan mengerti maksud Anda. Tapi disitulah letak jebakannya. Penjelasan untuk dipahami Anda menganggapnya terasa mulia dan jujur, padahal sebenarnya itu hanyalah reaksi emosi. Saat kita terburu-buru membela diri, tanpa sadar kita sudah menyerahkan sesuatu yang berharga, yaitu kedamaian. Pada titik ini Anda membiarkan orang lain menentukan bingkai, masuk ke arena mereka, dan terjebak dalam panggung yang mereka ciptakan. Dari situlah kehilangan diri sendiri bermula. Kebenarannya semakin banyak kita menjelaskan, semakin kecil diri kita di mata mereka. Kita seolah meminta izin untuk menjadi diri sendiri. Padahal siapapun yang benar-benar mengenal kita tidak butuh penjelasan panjang. Anda tidak berutang kedamaian kepada semua orang. Yang perlu Anda jaga adalah ruang batin kita sendiri. Tetap netral, tetap damai, tetap teguh. Karena pada akhirnya, keheningan bukan kelemahan,
melainkan kekuatan untuk tetap setia pada diri sendiri tanpa harus mencari pembenaran dari luar. Kaum Stoa memahami satu kebenaran sederhana, bukan peristiwa luar yang melukai kita, tetapi penilaian kita terhadapnya. Marcus Aurelius mengingatkan, jika kita diganggu oleh sesuatu dari luar, sesungguhnya bukan hal itu yang menyakiti, melainkan cara kita menafsirkan dan bereaksi terhadapnya. Saat kita membela diri secara emosional, marah, menuduh, atau menjelaskan berlebihan, yang kita layani bukanlah kebenaran, melainkan ego kita sendiri. Reaksi yang terburu-buru justru membuat kita mudah ditebak, mudah dikendalikan, dan perlahan kehilangan kedamaian. Namun, orang yang memilih untuk tidak bereaksi menjadi sesuatu yang lain sama sekali. Mereka tak terbaca, mereka hanya mengamati, menunggu, dan tetap diam. Mereka tidak sibuk membuktikan bahwa dirinya layak didengar. Dan justru dalam keheningan itu, sesuatu yang aneh namun berharga terjadi. Kekuatan batin tumbuh, harga diri tetap terjaga, dan orang lain perlahan menyadari bahwa keheningan bisa lebih kuat daripada ribuan kata pembelaan. Keheningan bukan berarti kalah, melainkan strategi jiwa yang matang. Sebab hanya orang yang benar-benar mengenal dirinya, yang mampu tetap tenang ketika dunia menuntut reaksi. Orang-orang mulai mempertanyakan asumsi mereka sendiri. Energinya berbalik. Orang yang mengharapkan sebuah pertunjukan dibiarkan menatap ke dalam keheningan. Dan keheningan itu memaksa mereka untuk menghadapi diri mereka sendiri. Sekarang Anda mungkin berpikir bahwa diam membuat Anda terlihat bersalah, sehingga jika Anda tidak menjelaskan, orang akan berasumsi yang terburuk. Tetapi tanyakan pada diri Anda, kekuatan apa yang diperlukan untuk tetap diam ketika dituduh? Kekuatan macam apa yang diperlukan untuk mempertahankan pendirian Anda? Jangan katakan apapun dan biarkan hal itu terjadi pada Anda. Manusia seringkali berusaha keras untuk melarikan diri dari dirinya sendiri. Mereka lebih rela membuat alasan, membela diri secara emosional, bahkan menyembunyikan rasa sakit batin hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Padahal di balik semua usaha itu sebenarnya tersimpan ketidakamanan yang tulus, rasa takut akan rapuhnya diri yang tak ingin terlihat. Namun ketabahan justru lahir dari keberanian menghadapi ketidaknyamanan itu. Ketika seseorang mampu menerima rasa tidak aman tanpa terburu-buru menutupinya dengan kata-kata manis, atau alasan yang memuluskan segalanya, disitulah kekuatan sejati tumbuh. Mudah memang untuk berbicara, mudah pula untuk mencari pembenaran, tetapi jauh lebih sulit untuk duduk tenang bersama hal-hal yang tidak nyaman dalam hati. Ada kekuatan yang tenang ketika kita memilih untuk tidak selalu menjelaskan diri. Saat kita lebih peduli pada pengendalian diri, pada prinsip, dan pada kejernihan tentang siapa diri kita berhenti menukar kejelasan itu hanya demi kenyamanan sesaat. Diam bukan berarti dingin, tetapi sebuah sikap yang lahir dari keyakinan dan ketegasan hati. Orang lain mungkin menginginkan penjelasan kita agar mereka bisa menafsirkan, menghakimi, atau bahkan mencari celah untuk merasa aman. Namun ketika kita tetap tenang dan tidak memberi mereka apa yang mereka harapkan, kita justru menjadi cermin bagi mereka. Dalam keheningan kita, mereka akan melihat dirinya sendiri, merasa terusik, dan bahkan mungkin semakin berusaha meraih sesuatu yang tak pernah kita berikan. Disitulah letak keteguhan sejati, ketika kita tidak membiarkan orang lain mengendalikan siapa diri kita melalui kata-kata kita. Dia menjadi ruang bagi kejelasan, dan kejelasan itu menjadi benteng yang lebih kuat daripada penjelasan apapun. Diam yang lahir dari keteguhan hati adalah bentuk kekuatan paling dalam. Saat orang lain melebih-lebihkan tuduhan, suara mereka terdengar semakin putus asa, namun ketenangan yang terpusat justru menjadi gema paling keras di ruangan itu. Itu bukan penghindaran, melainkan dominasi yang tenang, kekuatan yang menolak digoyangkan. Banyak orang tidak mampu memahaminya karena mereka haus validasi, ingin selalu diperhatikan dan disetujui. Namun ketika seseorang mampu melepaskan diri dari kebutuhan itu, ia menemukan kebebasan sejati. Kekuasaan tanpa paksaan, kejelasan tanpa pembenaran, dan wibawa yang berdiri kokoh hanya melalui diamnya. Kaum Stoa mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah ketika semua orang memuji atau menyetujui kita, melainkan ketika kita berani teguh pada jalan yang kita pilih, meski dianggap bodoh atau dungu.
Epictetus menegaskan, keinginan untuk selalu diterima dan dipuji hanya akan membuat kita kehilangan ketegasan diri, membungkuk demi kenyamanan orang lain. Justru dengan berani menerima pandangan miring itu, kita membebaskan diri dari belenggu validasi. Kita berhenti menjadi aktor yang memainkan peran demi penonton dan mulai menjadi pelaku sejati dalam hidup kita sendiri. Disitulah inti stoicisme, menemukan kemerdekaan batin yang tidak ditentukan oleh penilaian orang lain, melainkan oleh kekuatan jiwa yang tahu apa yang benar. Anda tidak berbicara dari kebijaksanaan dari kecemasan. Namun semakin Anda menjelaskan, semakin mereka mengendalikan cerita. Tetapi semakin Anda diam, semakin mereka mulai meragukan versinya. Ini adalah bagaimana pergeseran kekuatan diam-diam dengan dekorasi yang keras adalah balasan yang cerdas. Orang yang mampu berdiri tenang di tengah kekacauan memancarkan sesuatu yang tak tergoyahkan. Mereka tidak perlu banyak bicara karena kehadiran mereka sendiri sudah menjadi bahasa yang sulit dibantah. Kata-kata bisa diperdebatkan, tetapi ketenangan batin yang terpancar lewat sikap tidak bisa digoyahkan oleh argumen siapapun. Dan jika orang lain tidak mengerti, biarkanlah. Kebijaksanaan sejati tidak menuntut pengakuan. Ia hanya membutuhkan keberanian untuk tetap kokoh dalam keheningan. Mungkin mereka berpikir Anda sombong, dan mungkin mereka jauh salah menilai diam Anda adalah lucu. Biarkan mereka dengan persepsinya, sebab begitu Anda belajar duduk dalam ketidaknyamanan, Anda menjadi bebas. Bebas dari kebutuhan untuk membuktikan diri, bebas dari penjara penjelasan yang tak pernah usai. Dan inilah kejutannya. Saat Anda berhenti berusaha untuk dipahami, justru disitulah Anda menemukan kedamaian. Pemahaman orang lain bukan lagi syarat bagi keteguhan hati Anda, karena Anda sudah berdiri kokoh dalam kejelasan diri sendiri. Orang-orang benar-benar mulai lebih menghormati Anda. Bukan karena Anda memberi mereka apa yang mereka inginkan, tetapi karena Anda menunjukkan kepada mereka sesuatu yang tidak dapat mereka goyahkan, kontrol batin, kekuatan yang tenang. Jenis disiplin langka yang mengatakan, saya tidak perlu bereaksi untuk memegang kendali, saya tidak perlu berbicara untuk didengar. Itulah kekuatan yang tidak pernah ditemukan kebanyakan orang, karena mereka terlalu sibuk menjelaskan. Anda bukanlah saksi ruang sidang untuk karakter Anda sendiri. Kita tidak perlu terus-menerus memeriksa niat atau membangun pembelaan untuk hati kita. Kebenaran tidak membutuhkan argumen panjang. Ia hanya perlu diwujudkan dalam tindakan, dalam cara kita hidup setiap hari. Saat tuduhan dilemparkan, kita tidak wajib menangkapnya untuk menjelaskan. Biarkan saja jatuh. Sebab, kekuatan bukanlah milik mereka yang berteriak paling keras, melainkan milik mereka yang tenang ketika dunia berebut validasi. Dalam diam itulah kehadiran menjadi tak terbantahkan, karena kebenaran sejati selalu bersinar lebih terang daripada 1000 kata. Kebenaran tidak perlu diteriakkan dengan paksa, karena ia berdiri tegak tanpa perlu dibela. Ketika orang salah menilai, dorongan untuk menjelaskan memang muncul seperti gelombang. Rasakanlah, tetapi biarkan ia lewat tanpa harus dituruti. Biarkan mereka menyelesaikan ceritanya sendiri, sementara kamu memilih tetap diam, tetap hadir. Saat kebisingan meningkat, saat tuduhan membesar, diam justru menjadi kekuatan yang membuatmu tetap berdiri tak tersentuh, tak tergoyahkan. Itu bukan karena kamu menyerah untuk dipahami, melainkan karena kamu sadar. Memilih untuk tidak melawan sama sekali adalah bentuk kebebasan tertinggi. Dan memang, bagi banyak orang, ketenangan itu tampak aneh. Tapi disitulah letak kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Inilah stoicisme, inilah kebebasan. Bebas bukan berarti tak pernah dituduh, tetapi berani berdiri teguh tanpa perlu membuktikan diri. Setiap kali seseorang meragukan niat kita, melempar bayangan pada hati kita, atau melontarkan tuduhan yang terasa tidak adil, naluri pertama mungkin ingin segera menjelaskan. Namun seringkali penjelasan itu justru mengecilkan diri kita. Seakan kita harus menyesuaikan hidup dengan versi kebenaran orang lain. Kebutuhan untuk membenarkan diri memang kuat, tetapi ia adalah jebakan. Kaum Stoa sejak lama memahami, ketika kita bereaksi, kita sedang bergeser dari pusat kita sendiri, membiarkan orang lain memegang kendali atas pikiran kita. Itu bukan kebebasan, melainkan perbudakan yang halus. Dunia sering mengajarkan bahwa diam adalah kelemahan,
Tetapi sesungguhnya, diam yang lahir dari kesadaran adalah bentuk kekuatan. Itu adalah kebebasan yang sejati, kebebasan untuk tidak menjadi boneka provokasi, kebebasan untuk tetap kokoh di tengah badai tuduhan. Apa itu kebebasan? Pikirkan kembali saat terakhir seseorang menuduh Anda tentang sesuatu. Mungkin mereka mempertanyakan motif Anda, melemparkan bayangan pada niat Anda, atau mengatakan sesuatu yang terasa sangat tidak adil. Naluri pertama Anda mungkin untuk menanggapi, untuk menjelaskan, untuk menceritakan sisi cerita Anda. Tetapi tanyakan pada diri sendiri dengan jujur, tidak membantu atau tidak membuat Anda merasa lebih kecil, seperti Anda mencoba membuktikan bahwa Anda benar untuk hidup seperti Anda mengecilkan diri sendiri. Agar sesuai dengan versi kebenaran orang lain, kebutuhan untuk membenarkan itu kuat. Tetapi itu benar-benar memberdayakan kaum Stoa. Memahami hal ini jauh sebelum kita mengungkapkannya dengan kata-kata mereka. Tahu bahwa saat Anda mulai bereaksi, Anda telah pindah dari pusat. Anda membiarkan orang lain untuk mengendalikan pikiran Anda. Anda menjadi boneka provokasi. Lihat, dunia mengajarkan Anda bahwa diam-diam sering disalahartikan sebagai kelemahan, bahkan dianggap tanda bersalah. Namun, diam bukanlah kekosongan. Justru dalam diam, lahir keraguan pada mereka yang terburu-buru menilai. Diam menyimpan kekuatan yang tak selalu tampak. Diam menimbulkan ketidakpastian, dan ketidakpastian mengganggu kendali. Ketika seseorang menuduh Anda, ketika Anda tidak merespon, ketika Anda tetap tenang, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ruangan itu beraksi, energi bergeser bahkan jika tidak ada kata-kata yang terucap. Karena diam itu sendiri menjadi sebuah peristiwa. Penuduh mulai melihat sekeliling, mencari persetujuan, penegasan untuk membuktikan bahwa pekerjaan itu mendarat di tempat yang salah. Semakin banyak orang memperhatikan kita, semakin mereka menunggu celah, bukan hanya dari kata-kata yang kita ucapkan, tetapi dari cara kita merespons. Justru ketika kita memilih untuk tidak bereaksi, muncul keraguan dalam benak mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah diam ini kelemahan atau justru kekuatan? Diam seakan menjadi cermin yang memantulkan kembali penilaian mereka sendiri. Di titik ini kita belajar bahwa kekuatan tidak selalu ditunjukkan dengan balasan atau pembelaan. Kadang justru dalam ketidakreaksian, kita mengendalikan arah permainan. Diam bisa jadi adalah bahasa paling keras yang membuat orang lain meregang, tidak nyaman, bahkan meragukan keyakinan mereka sendiri. Kadang, kekuatan bukan lahir dari apa yang kita lakukan, melainkan dari apa yang kita pilih untuk tidak lakukan. Ketika kau tidak bereaksi, ketika kau tidak terburu-buru membela diri atau menjelaskan, suasana berubah. Fokus orang bukan lagi pada tuduhan atau kebisingan sekitar, melainkan pada ketenanganmu. Di sanalah sebuah misteri muncul. Orang mulai bertanya-tanya, apakah diam itu lahir dari keyakinan diri, dari rasa unggul, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang tak terjelaskan dengan kata-kata? Justru ketidakpastian itulah yang membuatmu berbeda. Dalam ruang ketidaktahuan yang kau ciptakan, lahirlah kekuatan yang aneh. Kekuatan yang tak perlu berteriak untuk didengar, tak perlu menjelaskan untuk dimengerti. Orang-orang merasa mereka tidak dapat mendefinisikannya. Mereka mungkin tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi secara tidak sadar, berhenti menciptakan cerita mereka sendiri tentang keheninganmu. Anda tidak menyerah ketika Anda tetap tenang, ruang antara rangsangan dan respon, ruang itu sakral, disitulah kebebasanmu pergi. Dan ketika kamu memilih diam, Anda memilih untuk mempertahankan kekuatanmu daripada menyerahkannya demi imbalan murah berupa validasi sementara. Kebanyakan orang merespons terlalu cepat karena mereka takut pada keheningan. Merasa itu membuatnya terlihat lemah, tetapi yang tidak mereka sadari adalah bahwa keheningan membuat mereka tidak dapat diprediksi, dan ketidakpastian itu meresahkan, itu menghentikan mereka dari mendorong terlalu jauh. Ketika seseorang menyerangmu dan kamu tidak gentar, kamu tidak melawan. Ketika tuduhan dilontarkan, seringkali ia tak menemukan pijakan. Kata-kata yang dilempar tanpa arah, tanpa dasar, akan kehilangan kekuatannya sendiri. Kaum yang memilih diam, yang menahan kata-kata, bukan karena tak mampu bicara, melainkan karena tahu ucapan itu tak punya tujuan, justru menyaksikan bagaimana tuduhan itu berbalik arah. Di saat itulah terlihat bahwa tidak semua serangan harus dijawab.
Ada kata-kata yang runtuh oleh bobotnya sendiri. Ada tuduhan yang terbang kembali kepada mereka yang melemparkannya. Dan di dalam diam yang teguh, lahirlah pelajaran. Bukan kita yang harus membuktikan kebenaran, tapi kebohongan itu sendiri yang akan memperlihatkan kelemahannya. Kaum Stoa menyebut ini non-perlawanan. Bukan berarti Anda menoleransi ketidakhormatan. Artinya Anda tidak bereaksi secara emosional terhadapnya. Anda tetap berakar pada diri sendiri. Karena ketika Anda bereaksi secara emosional, Anda menunjukkan kepada penyerang Anda persis di mana letak tombol Anda. Anda mengajari mereka cara memanipulasi Anda. Tetapi ketika Anda diam, ketika Anda tidak merespons, Anda mengajari mereka sesuatu yang sama sekali berbeda. Anda mengajari mereka bahwa Anda tidak selevel dengan mereka. Bukan karena Anda pikir Anda lebih baik, tetapi karena Anda telah mendisiplinkan diri untuk tidak terseret ke dalam permainan yang dangkal. Carl Jung berkata, segala sesuatu yang membuat kita kesal tentang orang lain dapat menuntun kita pada pemahaman tentang diri kita sendiri. Dan seringkali, kekesalan yang kita rasakan dalam diam adalah cermin. Sebuah cermin yang menunjukkan betapa tidak nyamannya kita karena tidak disukai, karena disalahpahami. Tetapi inilah paradoksnya. Semakin nyaman Anda disalahpahami, semakin kuat. Anda hadir bukan sebagai orang yang putus asa menjelaskan, tapi sebagai sosok yang mantap dalam diamnya. Mereka melihat sosok yang tenang namun berarah, dan itu cukup untuk mengintimidasi tanpa suara tidak keras, hanya keindahan dari keheningan. Bahwa keheningan memungkinkan orang lain untuk mengungkapkan diri mereka sendiri. Orang yang berbicara pertama kali sering kehilangan kendali atas bingkai. Mereka menunjukkan tangan mereka. Mereka membuat diri mereka rentan. Tetapi orang yang menunggu dalam keheningan untuk melakukan pekerjaan berat menjadi tidak terbaca. Dan orang yang tidak terbaca lebih sulit dikendalikan. Tidak tergerak oleh pendapat orang banyak. Bebas dari badai emosi orang lain dan berlabuh pada penilaian mereka sendiri. Itu tidak berarti Anda tidak pernah berbicara. Itu berarti Anda hanya berbicara ketika itu penting. Ketika kata-kata itu tepat dan dipilih, kata-kata yang tidak mengemis untuk dipahami, tetapi memberikan kejelasan pada istilah Anda. Keheningan bukanlah kelemahan, itu strategi. Itulah yang memungkinkan Anda untuk mengamati bereaksi, takut. Itu memberi Anda waktu untuk berpikir, melepaskan diri, dan dalam keterikatan Anda mendapatkan perspektif. Anda mulai melihat bukan hanya apa yang dikatakan, tetapi mengapa itu dikirim. Apakah itu rasa tidak aman, kecemburuan, kontrol. Ketika Anda ingin terjebak dalam drama, Anda dapat membacanya dengan jelas, dan begitu Anda memahaminya, Anda tidak lagi berada di bawah belas kasihannya. Anda tidak menari mengikuti ritme emosional orang lain. Anda mengatur tempo Anda sendiri. Itu adalah kontrol yang nyata. Tetapi mungkin bagian terpentingnya adalah ketika Anda berhenti bereaksi, Anda berhenti memvalidasi. Beberapa orang melemparkan tuduhan hanya untuk melihat apakah mereka akan bertahan. Mereka ingin memprovokasi Anda karena reaksi Anda adalah konfirmasi. Begitu Anda merespons seolah mereka menemukan celah. Tapi saat Anda tetap diam dan tenang, justru itulah pukulan balik yang paling keras. Itu bukan sekadar diam, melainkan pesan. Kata-kata mereka tak menggoyahkanmu. Orang-orang melihatmu tidak membela, tidak berebut, tidak membenarkan, dan perlahan kerumunan mulai bergeser, bertanya-tanya siapa dirimu sebenarnya. Mengapa Anda begitu tenang? Mengapa kau begitu diam? Pertanyaan itu muncul, dan perlahan orang-orang mulai condong padamu. Bukan karena kau memohon, bukan karena kata-katamu, tetapi karena kehadiranmu. Diam itu bukan ketiadaan, ia adalah kekuatan. Siapa yang mampu menahannya di saat paling penting, ialah mereka yang tak tergoyahkan. Kebanyakan manusia hidup mengejar sesuatu yang samar. Mereka menyebutnya pertemanan, perhatian, atau citra baik. Tetapi jika pintu itu dibuka, yang tampak hanyalah kerinduan untuk diterima, ketakutan untuk ditolak, dan hasrat untuk terlihat menyenangkan, mudah dicintai. Keinginan diterima membentuk cara bicara, sikap, dan pikiran kita. Namun justru disitulah tenaga kita terkuras habis. Pelajaran itu jelas. Selama ini ia hanya meminjam suara orang lain. Padahal fondasi harus dibangun di dalam. Karena dunia tak pernah sepenuhnya sejalan dengan kita.
Orang tidak akan selalu menyukai Anda. Rasa harga dirimu bergantung pada seberapa banyak orang lain yang menganggap identitasmu akan selalu berada di ambang kehancuran. Jadi apa yang akan kamu lakukan ketika seseorang menyebutmu sombong dan egois? Apakah kamu akan langsung menjelaskan? Apakah kamu mencoba untuk menjernihkan suasana? Atau kamu akan tetap membumi dan mengatakan begitulah cara pandangmu? Tidak dengan sarkastis, tidak dengan kebencian, hanya dengan penerimaan yang tenang dan diam, karena saat itulah segalanya berubah. Anda berhenti berpartisipasi dalam permainan emosional mereka. Anda tidak mencoba untuk mengirim ulang penipuan itu. Kau biarkan ia menggantung di udara, seperti nada terakhir yang usai. Dan justru dalam ruang itu lahir kekuatan yang tak terduga. Mereka mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. Ketika seseorang melangkah terlalu jauh dengan sebuah kritik, itu sering bukan tentang Anda. Itu justru mencerminkan ketidakamanan mereka sendiri. Dan secara diam-diam, justru memperlihatkan karakter Anda yang sebenarnya. Itulah yang kebanyakan orang lewatkan ketika Anda tidak mencoba untuk mempertahankan, memperbaiki pendapat mereka tentang Anda memaksa mereka untuk menerimanya. Dan kebanyakan orang tidak bisa ketika seseorang melempar label, biarkan Anda, dan itu tidak melekat. Ketika itu mendarat begitu saja tanpa reaksi, mereka dibiarkan sendiri dengan asumsi mereka. Dan keheningan pada saat itu menjadi cermin. Itu tidak hanya mencerminkan pengendalian diri Anda, tetapi juga menunjukkan kurangnya pengendalian diri mereka. Anda tidak mempermalukan mereka, Anda tidak mencoba untuk menang, Anda hanya menolak untuk bermain, dan itu lebih kuat daripada apapun yang bisa Anda katakan. Ini bukan tentang permainan pikiran atau balasan yang cerdas. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, tentang tidak merendahkan diri Anda dalam pertempuran emosional hanya untuk merasa dilihat. Ketika seseorang mencoba memprovokasi Anda dan Anda tetap tenang, Anda tidak menekan perasaan Anda. Anda memilih kedamaian Anda daripada kebisingan mereka. Anda berkata, energi saya bukanlah reaksi terhadap penilaian Anda. Itu bukan dingin, itu kejelasan. Anda tidak berada di atas mereka. Anda hanya tidak mau mengorbankan keseimbangan Anda untuk membuktikan kebaikan Anda. Dan semakin Anda hidup dari tempat itu, semakin sedikit orang menguji Anda, bukan karena Anda ditakuti, tetapi karena Anda sulit digoyangkan. Disukai itu menyenangkan, itu menenangkan, tetapi itu bukan fondasi. Dan orang yang memohon untuk dianggap baik, memberikan sesuatu yang sakral. Mereka memberikan hak untuk disalahpahami tanpa terurai. Mereka menyerahkan landasan emosional mereka untuk persetujuan orang-orang yang mungkin tidak menghormati mereka. Pengaruh tidak datang menjadi menyenangkan, itu datang dari kehadiran. Dari perasaan yang orang dapatkan ketika mereka melihat Anda diam di tengah kekacauan. Otoritas yang tenang itu tidak perlu meninggikan suaranya, tidak perlu meyakinkan. Orang-orang yang tak tergoyahkan dapat merasakan ketika Anda tidak membutuhkan mereka untuk menyukai Anda. Dan anehnya, saat itulah mereka mulai lebih menyukai Anda. Bukan karena Anda berusaha lebih keras, tetapi karena Anda berhenti berusaha sama sekali. Anda menjadi mandiri, Anda memancarkan jenis kepercayaan diri yang tidak dapat dipalsukan. Jenis yang datang dari mengetahui keseluruhan diri Anda tanpa validasi atau pengakuan dari luar. Dunia tertarik pada orang yang memiliki ketegasan diri, bukan karena arogan, tapi karena mereka membawa hadiah kepercayaan. Saya tahu siapa saya. Kesalahpahaman bisa terjadi, tapi itu bukan tentang membenarkan diri, melainkan tentang kedewasaan dan alasan di balik sikap itu. Ini tentang apa yang orang rasakan saat menyaksikan tindakanmu. Tidak ada yang lebih menonjol daripada seseorang yang tidak mengikuti arus kerumunan demi diterima, tetapi tetap berbicara dengan bobot. Orang seperti itu membuat orang berpikir ulang, bukan karena menjelaskan diri, tapi karena mereka tak perlu melakukannya. Jadi jika besok seseorang melemparkan kritik atau tekanan padamu, lebih baik diam dengan tenang daripada terus menjelaskan. Mereka yang peduli akan mengerti, dan salah paham orang lain bukan tanggung jawabmu. Stoa percaya bahwa kita tidak dapat mengendalikan apa yang orang lain katakan hal Anda. Tetapi kita selalu dapat mengendalikan ruang antara apa yang terjadi dan bagaimana kita memilih untuk menanggapi.
Ruang itu adalah tempat Anda pilih untuk merespons bahwa ruang adalah tempat kekuatanmu hidup. Jagalah dengan baik. Dan jika kedamaian adalah yang kau hargai, jangan mencarinya dalam persetujuan orang lain. Bangunlah di dalam. Biarkan ia tumbuh dengan tenang dan dalam hingga menjadi tak tergoyahkan. Dan ketika Anda mencapai tempat di mana Anda tak lagi takut, tidak disukai, Anda akan menemukan kebebasan yang menunggumu. Kebebasan yang tidak berteriak atau menuntut. Kebebasan yang hanya tenang, jelas, tanpa penyesalan. Utuh. Dan disitulah pengaruh sejati dimulai. Bukan dalam kata-kata yang Anda ucapkan, tetapi dalam keheningan yang dapat Anda pegang. Bayangkan Anda berada di sebuah ruangan. Percakapan kelompok mengalir secara alami, hingga tiba-tiba seseorang melemparkan sindiran halus padamu. Mungkin itu tentang masa lalumu. Mungkin itu ketenanganmu. Mungkin itu caramu membawa dirimu. Itu tidak selalu keras atau jelas, terkadang cukup tajam untuk menyengat. Seketika Anda merasakan setiap mata tertuju padamu, ada sebuah tanda. Seketika Anda merasakan setiap ia menoleh padamu, ada keheningan yang mengikuti undangan tak terucapkan. Semua orang menunggu untuk melihat bagaimana Anda merespons itulah. Ujian itulah momen kebanyakan orang gagal, bukan karena hari itu, tapi karena mereka pikir harus merespons. Mereka pikir mengatakan sesuatu akan mengembalikan keseimbangan martabat kontrol. Bagaimana jika engkau tidak merespons? Jika Anda dapat mengatakan hal yang benar, orang akan melihat nilai Anda. Namun nilai tidak datang untuk dipahami, melainkan datang untuk tidak tergoyahkan. Ketika kehadiran Anda cukup kuat, ia berbicara sebelum Anda melakukannya, ia memenuhi ruang tanpa mengambil alih. Itu membuat orang bersandar bukan karena Anda keras, tetapi karena diam, Anda mengatakan lebih banyak daripada kebisingan. Kode saat itulah Anda beralih dari terlihat menjadi dihormati. Jadi, lain kali Anda berada di sebuah ruangan, dan seseorang mencoba menarik Anda ke dalam drama itu. Ingatlah bahwa diam lebih keras daripada kata-kata. Anda tetap sabar bukan karena lemah, tapi karena itu bentuk ekspresi kekuatanmu yang paling utuh. Kekuatan sejati tidak lahir dari kata-kata atau pembelaan diri, melainkan dari ketenangan yang teguh. Saat kita memilih untuk tidak bereaksi, Anda menciptakan ruang di mana kehadiran Anda sendiri menjadi pernyataan. Orang lain mulai bertanya-tanya, bukan karena kita menjelaskan, tetapi karena ketenangan Anda memancarkan kepastian yang mereka rasakan dan tidak mereka pahami sepenuhnya. Reputasi yang kokoh terbentuk bukan dari penjelasan yang terus-menerus, tetapi dari konsistensi tindakan dan keteguhan batin. Apa yang kita lakukan saat diperhatikan maupun saat tidak ada yang melihat. Dalam diam yang mantap, Anda memengaruhi suasana, membalikkan dinamika, dan menunjukkan bahwa kekuatan sejati selalu hadir dalam kesadaran dan kendali diri. Anda membangunnya dengan menunjukkan kepada orang lain secara konsisten yang Anda lakukan, ketika tidak ada yang melihat, dan terlebih lagi ketika semua orang melihat, terutama di saat-saat tegang, ketika seseorang berada di dekatmu, ketika orang banyak menunggu untuk melihat, apakah Anda akan menyerah, menjelaskan atau membalas? Saat itulah Anda mendefinisikan dirimu sendiri, bukan dengan kata-kata yang benar, tetapi melalui pengendalian. Karena pengendalian bukanlah diam yang lahir dari rasa takut. Itu adalah diam yang lahir dari kepercayaan diri. Anda tidak tinggal diam karena Anda tidak tahu harus berkata apa. Anda tetap diam karena Anda sudah tahu siapa dirimu dan tidak ada dalam tuduhan mereka yang berkompromi bahwa mengetahui setiap kali Anda menahan reaksi. Memilih kedamaian daripada selalu harus tampil atau membuktikan diri dan memilih kedamaian adalah bentuk kekuatan sejati. Dalam momen di mana gangguan dan provokasi mengitari, martabatmu tetap terjaga karena Anda menempatkan ketenangan di atas reaksi. Ketenangan itu bukan pasif, melainkan aktif. Sebuah pilihan sadar yang menegaskan siapa dirimu dan menahan kekacauan eksternal agar tidak menyesap ke dalam batin. Dengan begitu martabatmu menjadi benteng dan kedamaianmu menjadi sumber kekuatan yang tak terlihat namun terasa jelas bagi siapapun di sekitarmu. Kita hidup di zaman di mana keheningan sering disalahartikan sebagai kelemahan atau kesalahan. Tekanan untuk selalu menjelaskan diri, meluruskan persepsi, atau menghindari salah paham terasa begitu kuat.
Namun justru disinilah ketenangan dan pilihan untuk dia menjadi sebuah bentuk kekuatan. Tidak setiap kesalahpahaman perlu dijawab. Menjaga diri tetap tenang bukan berarti lemah, melainkan menegaskan integritas dan kendali atas diri sendiri. Tetapi kenyataannya adalah penjelasan yang konstan, tidak melindungi Anda dari penolakan. Seringkali mengundang lebih banyak penolakan. Semakin Anda mencoba untuk membenarkan diri sendiri kepada orang lain, semakin banyak celah yang Anda berikan kepada mereka untuk mempertanyakan Anda. Dan sebelum Anda menyadarinya, Anda terjebak dalam lingkaran penjelasan yang berlebihan dan kurang menghormati batasan Anda sendiri. Orang yang merasa terpaksa untuk memperdebatkan integritas mereka sendiri. Cole yang menulis nilai seseorang tidak diukur dari apa yang dia katakan tentang dirinya sendiri, tetapi dari apa yang dipikirkan orang lain melalui kebisuannya. Bukan apa yang Anda katakan, tetapi apa yang membuat orang lain mempertimbangkan kebisuan Anda. Itulah kekuatan reputasi yang tenang. Saat Anda tak lagi merasa perlu membela diri, orang berhenti menilai dan mulai mengamati dengan rasa hormat. Ketika Anda tak terjebak dalam permainan atau reaksi, kehadiran Anda sendiri sudah cukup untuk membuat orang berhenti dan merenung. Mereka mungkin masih salah menafsirkan Anda, tetapi pada akhirnya mereka bosan dengan usaha tersebut. Sungguh meresahkan berbicara buruk tentang seseorang yang tidak pernah berhenti untuk berbicara balik. Itulah cara Anda menjadi kuat tanpa harus meninggikan suara Anda. Bukan dengan mengalahkan orang lain, tetapi dengan digerakkan oleh mereka. Badai bisa mengguncang yang sudah berakar kuat, tapi ketabahan tetap penting. Jangan mencoba mengendalikan orang lain. Fokuslah menguasai diri sendiri. Disitulah kekuatan berada. Sesuatu yang kebanyakan orang lewatkan. Reputasi yang dibangun di atas kata-kata membutuhkan pemeliharaan terus-menerus, membutuhkan pekerjaan, perlu validasi, tetapi reputasi yang dibangun di atas pengendalian tidak perlu pembelaan. Dan itu membawa suatu momentum berharga dalam diri. Orang-orang mulai berbicara atas nama Anda bukan karena Anda meminta mereka untuk melakukannya, tetapi karena disiplin Anda. Kepercayaan yang Anda inginkan reaktif. Kebanyakan orang hidup didorong oleh rasa takut dan keinginan yang tergesa-gesa, tetapi jarang benar-benar menyadari bahwa dorongan dari keputusasaan atau ketakutan ekstrim bukanlah cara yang sehat untuk bertindak. Kekuatan sejati muncul bukan dari terhanyut oleh tekanan atau dorongan emosional yang intens, tetapi dari kemampuan untuk tetap sadar, menilai, dan bertindak dengan bijak di tengah ketidakpastian. Menginginkan sesuatu sampai putus asa mungkin membakar energi, tapi stabilitas dan kendali diri adalah motor penggerak hidup yang berkelanjutan untuk keputusan yang benar-benar kuat. Ada seseorang yang menjadi misteri, yang kehadiran, energi, dan pendapatnya berbobot tanpa harus dibuktikan, memancarkan pengaruh yang lebih besar daripada mereka yang terus menjelaskan diri. Ketika tidak ada kemungkinan untuk diprediksi atau dikendalikan, itulah kekuatan yang tak tergoyahkan, yang membuat orang lain berhenti, memperhatikan, dan menghargai tanpa perlu kata-kata yang berlebihan. Bahwa misteri itu penting karena orang tidak dapat menghargai apa yang mereka rasa dapat, kendalikan mereka tidak mengagumi apa yang dapat mereka prediksi. Ketika Anda selalu menjelaskan diri sendiri, mereka tahu apa yang Anda katakan selanjutnya. Ketika Anda selalu bereaksi, mereka tahu bagaimana cara membuat Anda kesal. Tetapi ketika Anda tidak banyak bicara dan tetap tenang, mereka mulai bertanya-tanya. Dan pertanyaan itu menciptakan jarak bukan dingin. Ruang itu dipenuhi rasa hormat ketika keheninganmu memberi bobot pada kehadiranmu. Mereka yang sulit digoyahkan mulai memperhatikanmu berbeda. Percakapan mereka berubah dan mereka hanya menjadi diri sendiri di hadapanmu. Bukan karena kau memaksa, tapi karena ketenangan dan penguasaan dirimu mengubah suasana. Inilah pengaruh sejati, bukan melalui manipulasi, tapi melalui kepemimpinan yang lahir dari Anda. Anda memimpin dengan apa yang tidak Anda katakan. Dan ketika orang menyadari bahwa tidak ada yang mereka lakukan dapat menyeret Anda ke dalam kekacauan emosional, mereka mulai percaya bahwa Anda membumi, karena jika Anda membumi dalam badai, itulah orang yang ingin diikuti orang. Itulah tipe orang yang diperhatikan orang ketika segala sesuatunya berjalan menyamping. Orang yang tidak panik, orang yang tidak menjelaskan secara berlebihan, orang yang tidak runtuh.
Lakukan sesuatu yang hampir spiritual tentang hadiah semacam itu. Ini bukan tentang ego, ini tentang keselarasan. Ia mengatakan, saya tahu siapa saya dan saya tidak perlu menyiarkannya. Dan ironisnya, energi itu sendiri menyiarkan sesuatu dengan keras, ia memberitahu dunia. Orang ini tidak ada di sini untuk membuat Anda terkesan. Mereka ada di sini untuk mewujudkan sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang disiplin, sesuatu yang sangat menghargai diri sendiri. Dan dalam hal itu mereka menjadi magnetis, bukan dengan meminta untuk diperhatikan, dengan menjadi layak diperhatikan. Sekarang pikirkan tentang apa yang dihadirkan oleh hal semacam itu. Seiring waktu, orang-orang melupakan kata-kata Anda, tetapi mereka mengingat bagaimana Anda membuat mereka merasa, dan jika diam Anda membuat mereka mempertanyakan diri mereka sendiri, jika pengendalian Anda mengingatkan mereka pada kekacauan mereka sendiri, mereka tidak melupakan bahwa mereka mungkin tidak menyukainya, tetapi mereka menghormatinya. Itulah bagaimana nama Anda menjadi semacam energi, sesuatu yang dirasakan orang bahkan ketika Anda tidak berada di ruangan itu. Itu tidak arogan, itulah hasil dari hidup dengan ketenangan seperti itu, disiplin seperti itu, keberadaan Anda menjadi pengingatnya tentang apa yang mungkin terjadi. Ketika emosi tidak menjalankan pertunjukan, tentu saja butuh waktu. Anda tidak membangun reputasi itu dalam semalam. Anda membangunnya dalam pilihan-pilihan kecil yang disengaja. Setiap kali Anda menahan keinginan untuk membalas. Setiap kali Anda memegang kebenaran Anda dengan tenang alih-alih menukarnya dengan persetujuan. Setiap kali Anda memilih untuk tetap di rumah alih-alih bereaksi berkeping-keping. Itu tidak mudah tetapi sepadan karena sementara yang lain menghabiskan energi mereka untuk mencoba menjadi seperti Anda. Menghabiskan kecepatan Anda untuk datang dalam keadaan bergerak. Dan akhirnya mereka datang kepada Anda bukan untuk validasi. Kemampuan untuk bimbingan, untuk kekuatan yang Anda kembangkan ketika tidak ada yang melihat. Dan mungkin itulah hadiah terakhir. Bukan pujian, bukan proses, tetapi kebebasan internal. Kebebasan yang datang ketika Anda tidak lagi merasa perlu menjelaskan siapa Anda. Ketika Anda dapat berjalan ke ruangan manapun dengan kesalahpahaman atau disalahpahami, dan masih tetap sepenuhnya berpusat karena pada titik itu, reputasi bukan lagi sesuatu yang Anda kelola. Itu sesuatu yang tidak dibangun di atas kata-kata, tidak dibentuk oleh reaksi, tetapi ditempa dalam keheningan, diperkuat oleh disiplin, dan dibawa dengan keyakinan yang tenang. Itulah jenis reputasi yang tidak akan dipermasalahkan oleh kaum Stoa, tidak keras, tidak populer, tetapi sangat dihormati. Dibangun bukan di atas pertahanan, tetapi di atas definisi seseorang yang tahu persis siapa mereka dan tidak lagi membutuhkan dunia untuk mengonfirmasinya. Anda tidak harus berjuang untuk dipahami. Anda hanya harus menjadi sangat mantap, sangat jelas, sangat tenang, sehingga kesalahpahaman tidak lagi mengguncang Anda di dunia yang penuh kebisingan. Biarkan keheningan Anda menjadi hal yang mereka ingat jika mereka berbicara kepada Anda.